Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita bersama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh menjalankan kehidupan kami. Sebelum kami mulai semuanya itu ya Bapa, kami juga mau membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami ingat dan kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setiap kali saya membaca Injil Matius pasal 23 ayat 37 sampai dengan 39 tentang keluhan terhadap Yerusalem, selalu terbayang ya dalam ingatan saya itu gambar Tuhan Yesus yang sepertinya sedang duduk di atas batu di suatu tempat di bukit, di mana dari sana dia dapat melihat kota Yerusalem. Kemudian dalam gambar itu digambarkan bagaimana sambil memandang kota Yerusalem, Tuhan Yesus dengan raut wajah yang sedih berkata ya dalam Matius 23 ayat 37 sampai dengan 30 ayat 37 sampai dengan 39. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, mari kita lanjutkan bacaan kita dari pasal 24 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, rupanya Yesus sedang berbicara di bait Allah.
Dan sesudah itu dikatakan dia keluar dari bait Allah dan Yesus berkata kepada para murid tentang kehancuran bait Allah. Mendengar ucapan Yesus yang seperti itu tentu membuat para murid terkejut, tersentak dan bertanya, bila mana hal itu akan terjadi? Karena bagi orang Yahudi, bait Allah adalah simbol agama mereka. Kalau bait Allah hancur, maka itu seperti merupakan malapetaka bagi iman dan bangsa mereka. Dan keterkejutan mereka bukan hanya tentang bait Allah yang dihancurkan, tetapi kalau itu terjadi, maka berakhirlah dunia ini. Saudara, mereka percaya bahwa kehancuran bait Allah merupakan pertanda akhir zaman. Dan Yesus kemudian menjawab pertanyaan mereka dengan beberapa tanda. Tetapi ini yang perlu diingat dan dipahami betul. Bahwa dari semua itu yang Tuhan berikan tentang tanda-tanda itu, yang utama bukanlah tanda-tanda itu. Karena yang paling penting adalah bagaimana setiap murid Yesus menyikapi apa yang sedang dan akan terjadi. Jadi jangan melihat tanda-tandanya, kemudian ketika itu terjadi di sekitar kita atau di dunia ini kita mengatakan, wah itu sudah mendekat akhir zaman. Karena Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, tapi itu belum kesudahannya. Ya, jadi bukan tanda-tandanya yang penting, tapi adalah bagaimana sikap kita menyikapi apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Bagi Yesus, yang paling penting bagi para murid dan juga kita sekarang adalah seperti yang dia katakan dalam ayat 4, waspada. Dan ayat 13 mengatakan bertahanlah. Waspada terhadap apa? Situ dikatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Perkataan Yesus ini berkaitan dengan iman. Karena waspada berarti tidak terlena. Dan ini berarti bagaimana supaya tidak terlena, kita bersedia, kita mau terus menjalin relasi yang benar dengan Allah. Dan dalam waspada itu biarlah Allah yang menguasai kita. Dan hasil dari kewaspadaan itu akan tampak sebenarnya dalam hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran yang keliru. Yang tadi Tuhan katakan, yang tidak mudah disesatkan. Tidak mudah tersesat atau kehilangan arah. Dan tidak kemudian memiliki gaya hedonis yang seolah-olah merupakan berkat dari Tuhan. Ya, padahal hanya untuk memuaskan keserakahan atau keinginannya supaya terpuaskan. Tapi kemudian mengatasnamakan ini semua berkat Tuhan. Saudara, sudah itu Yesus mengatakan, kamu tetap bertahan. Kalimat ini menjelaskan bahwa kehidupan orang percaya tidak mudah. Bahkan akan mengalami aniaya. Ketika kita diminta untuk bertahan, berarti tidak mudah melepaskan apa yang kita imani. Tidak menjual atau menggadaikan iman hanya karena tidak tahan atas atau dalam penderitaan. Dalam ayat 10 dikatakan menjadi murtad. Saudara, Yesus tidak mengajarkan para murid dan juga kita untuk menghindari penderitaan dengan jalan melepaskan iman kita. Keteguhan iman itu memang mahal harganya karena seringkali harus dibayar dengan memikul salib. Ketika kita mempertahankan hidup yang benar karena iman kita kepada Kristus, lalu kemudian orang lain menjadi tidak suka dan kepada kita kemudian ditimpakan hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti dalam firman Tuhan tadi katakan aniaya dan penderitaan, maka disitulah kita harus bertahan. Karena dengan demikian, katakan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, kita akan selamat. Saudara, aniaya itu jangan hanya kita pikirkan sebatas aniaya secara fisik. Tapi aniaya juga bisa berupa bagaimana tindakan-tindakan mereka menyakiti hati kita. Yang mungkin bisa memfitnah kita dan sebagainya. Ayat 13 dikatakan ketika kita bertahan terhadap semua itu tidak melarikan diri dari kenyataan atau tidak mengingkari iman kita. Ayat 13 mengatakan tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan dalam hal ini
Tuhan juga sesungguhnya sedang memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk bersaksi bahwa dapat melalui semua kesulitan dengan tetap bertahan dalam keyakinan iman, tidak menjadi atau melepaskan iman, adalah karena bersandar pada Tuhan, yakin pada janji Tuhan. Dengan demikian diharapkan keyakinan itu membuat orang-orang sekitar kita menjadi kesaksian juga bagi kita bahwa mereka juga benar bisa percaya kepada Tuhan dan mau bersandar kepada Tuhan. Saudara, mari kita terus waspada dan tetap bertahan sampai akhir. Jangan sampai kita melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan, yang artinya kita lari dan mencari keselamatan dari yang lain. Jangan sampai kita disesatkan. Biarlah kita dapat terus bertahan sampai akhir dengan hadir terus-menerus di hadapan Allah, sekalipun mungkin dunia tidak berpihak kepada kita. Ingatlah, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31 tentang keyakinan iman. Sekali lagi, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu dan sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu peduli dan memperhatikan kami, Allah yang mengerti akan setiap keberadaan kami, dan kami yakin bahwa apa yang Engkau janjikan adalah apa yang akan Engkau tepati dan berikan kepada kami. Ketika Engkau menjanjikan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami sendiri, kami percaya bahwa Engkau ada dan hadir dalam setiap langkah hidup kami, memimpin kami, menolong kami, menopang kami, bahkan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi dan melewati hari-hari yang mungkin tidak mudah. Karena itu ya Bapa, ajar kepada kami untuk kami boleh terus bersandar dan percaya akan janji Tuhan. Kami percayakan juga apa yang kami rencanakan sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan di dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, hingga kami dimampukan melewati hari ini juga dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya, saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.